Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Rahman dari kelas PDAM. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen mutu mata kuliah Quality Assurance. Dalam paradigma tradisional, mutu atau kualitas hanya dipahami sebagai pemenuhan terhadap suatu persyaratan. Sedangkan dalam paradigma modern, mutu atau kualitas tidak hanya berupa pemenuhan persyaratan tetapi sudah dihubungkan dengan bagaimana suatu produk dapat memuaskan konsumen dan memajukan suatu organisasi atau perusahaan. Ketika suatu organisasi atau perusahaan dibangun, maka banyak proses yang harus dilalui diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, pengawasan, dan tidak luput dari penjagaan kualitas agar dapat menghasilkan output yang optimal. Kemudian penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 20 Kota Palembang yang sebelumnya telah dilakukan pengamatan awal terhadap sistem manajemen kearsipannya. Hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi pada sistem manajemen kearsipannya, yaitu tidak adanya pengelolaan arsip yang baik dan benar. Pihak sekolah pun tidak mengetahui secara detail arsip-arsip apa saja yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen pada bagian tata usaha di SMP Negeri 20 Kota Palembang. Awal-awal saya akan menerangkan total quality management. Total quality management adalah perpaduan semua fungsi manajemen semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Manfaat penerapan total quality management yaitu proses desain produk menjadi lebih efektif. Penyimpangan dapat dihindari pada proses produksi sehingga menghasilkan produk sesuai standar. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan dan dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Teknik pengumpulan data. Pertama adalah observasi. Mengobservasi bagaimana pelaksanaan kegiatan pengarsipan pada bagian tata usaha dan pengoperasian aspek apa saja yang menimbulkan permasalahan yang menghambat proses pengarsipan. Kemudian wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, kabak TU, staf TU, dan guru yang mengetahui permasalahan yang menghambat. Kemudian dokumentasi berupa cara penyaluran dan dokumentasi lainnya yang dapat membantu mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahapan perencanaan pihak bagian tata usaha membuat program kerja yang bertujuan untuk menerapkan sistem manajemen mutu. Perencanaan ini sangat penting sebab dijadikan sebagai pedoman untuk tahapan siklus selanjutnya. Karena tanpa perencanaan, siklus tidak dapat berjalan. Perencanaan adalah bagian penting karena di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam tahap ini disusun pembuatan prosedur kerja, tupoksi, dan penataan pengelolaan dokumen, serta implementasinya. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pada bagian ini, pihak tata usaha melakukan evaluasi dengan melihat keterlaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode audit. Hasil audit yang didapat diantaranya adalah tempat penyimpanan berupa lemari tidak teridentifikasi dengan baik. Masih ada personil yang belum memahami tupoksi dalam bekerja. Masih adanya pekerjaan yang belum mempunyai prosedur kerja dan pedoman yang pasti. Hasil dan pembahasannya. Tahap berikutnya adalah tindakan yang merupakan rekomendasi dari tahap evaluasi. Hasil audit tersebut diberikan rekomendasi. Membuat identifikasi pada masing-masing lemari disertakan pula daftarnya.
perlu adanya sosialisasi mengenai tupoksi untuk masing-masing personil sehingga dapat memahami tanggung jawabnya. Pekerjaan-pekerjaan yang belum mempunyai prosedur tetap harus segera dibuatkan agar dapat menjadi pedoman dan pelaksanaan suatu pekerjaan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pihak bagian usaha dalam tahap perencanaan harus membuat program kerja dengan menerapkan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas sistem manajemennya, terutama pada SDM. Pada tahap pelaksanaan dibuatkan prosedur-prosedur kerja, tupoksi, dan penataan. Pada tahap evaluasi dilakukan dengan melihat keterlaksanaan kegiatan-kegiatan menggunakan metode audit. Pada tahap tindakan ini merupakan rekomendasi dari tahapan evaluasi. Dari hasil audit tersebut diberikan rekomendasi. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.